Oke, selamat malam buat semuanya. Salah. Selamat sore ya. Di hari ini saya mohon maaf banget karena nggak bisa ngadain KPSL online secara sama-sama ya. Karena situasinya saya masih kerja di jam tersebut. Jadi saya menggantikannya dengan video ini. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk semuanya. Tapi jangan lupa untuk ditonton video ini. Jadi malam malam lagi dong. Jadi sore hari ini kita mau sharing tentang salah satu firman Tuhan yang sangat luar biasa dibawain oleh Pendeta Bedali di minggu lalu, itu adalah menjauhi dosa, mengasihi pendosa. Ini adalah tema yang sangat menarik ya, sangat menurut saya itu membuat kita mikir ketika kita membacanya. Nah, jadi di sini tulisannya kan kita harus menjauhi dosa, tapi kita harus juga mengasihi pendosa. Nah, itu caranya gimana sih? Nah, jadi sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau sedikit sharing ya tentang ada satu teman saya, dia itu menurut saya itu udah deket lah temenan. Tapi dia itu selalu jatuh terus dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Tapi saya tetap temenin dia gitu kan, tetap support dia. Bilang ke dia, lo ngapain sih lakuin kayak gini? Ini kan dosa. Jadi dosa dia itu yang pertama itu adalah suka bohong. Nah, suka bohong ini adalah dosa yang dibenci sih. Nggak sama Tuhan tapi sama manusia juga. Jadi dosa ini kadang dilakuin entah di sekolah, di rumahnya, di lingkungan pertemanannya. Jadi dia itu suka bohong kayak disuruh sekolah udah pakai baju rapi malah main ke warnet. Nah, ini kalau kapten nonton jangan ditiru ya. Nggak boleh gitu. Kalau waktunya sekolah, waktunya main game, ya main game. Jadi harus sesuaiin waktunya. Jangan waktu sekolah kamu malah main game. Nah, jadi di sini itu dia itu selalu bohong-bohong, setiap hari dia lakuin itu terus. Bahkan dia juga sempet pernah bohongin saya. Waktu itu dia minjem buku kan. Terus bukunya itu dibalikin basah kan. Terus saya tanya, ini basah kenapa? Terus dia bilang, oh ini paling kena hujan. Terus saya cium, ini kayak bau minyak gitu kan. Entah, saya nggak ngerti maksud dia kayak gimana. Dan berlanjut, dosanya dia itu meningkat. Kemajuan sih, kemajuan yang buruk ya. Dosanya meningkat dari membohong jadi mencuri. Jadi dia itu pertama udah ngebohong, bohong sama orang tuanya, bilang A sebenarnya dia ngelakuin B. Nah, terus habis itu dia mulai mencuri. Pertama yang dia curi itu adalah uang kas di sekolah. Nah, ini sebenarnya yang saya ngomongin ini jangan pernah kalian tiru ya. Ini bahaya banget. Untung kita lagi corona ya, jadi kita nggak bisa ke sekolah. Jadi nggak ada uang kas juga. Nah, jadi uang kas waktu itu saya nggak ngerti caranya gimana. Jadi waktu itu tiba-tiba kita udah sekelas ngumpulin uang kas. Terus pas pengen kita pakai untuk perpisahan, tiba-tiba uang kasnya itu gak tau kemana hilang gitu kan. Nah, ini saya juga bingung, bendahara saya juga bingung kan, ini uang kas kemana ya. Sampai waktu itu sempat ada teman saya yang nuduh bendaharanya itu yang ngambil, tapi guru saya itu udah tahu yang ngambil itu siapa. Sebut aja nama orangnya Z lah. Si Z ini eh, mudah panik. Kelemahan dia mudah panik. Jadi ketika kita tanya ke dia, ini gimana nih, kamu ya yang ngambil uangnya? Dia bilang, enggak kok bu, enggak, bukan saya. Lah ini saya punya bukti loh kalau kamu yang ngambil. Ah, buktinya gimana? Ya coba kamu buka sepatu kamu. Dia buka sepatunya. Coba buka kaos kaki kamu. Pas dibuka kaos kakinya, ternyata ada uang yang lumayan banyak sih. Nah, itu jumlah uang kas kita dari pertama kali satu kelas itu ngumpulin, dari pertama kali masuk kelas itu sampai udah mau perpisahan, itu semua uang kasnya diambil sama dia. Nah, jadi itulah yang disebut dosa.
Jadi dosa itu harus kita jauhin, bahkan kita jangan pernah sampai lakuin sebisa mungkin. Mungkin ada manusia yang pasti jatuh, tapi bukan ketika dia jatuh dia nyerah. Ya udahlah, gue jatuh terus aja dalam dosa. Bukan gitu teman-teman. Tapi yang sebenarnya itu kita harus lihat. Ketika kita jatuh, kita terus harus minta pertolongan Tuhan. Gimana supaya kita bisa naik lagi. Jadi kalau dalam grafik nih, misalnya seminggu ini kita itu berbuat baik, dalam sehari jatuh. Habis itu kita 2 minggu lagi berbuat baik. Habis itu 2 hari jatuh. Habis itu kita sebulan buat baik. Habis itu jatuh. Habis itu berbuat baik lagi. Nah grafiknya itu jangan sampai kita pas udah berbuat baik terus jatuhnya itu lebih dari grafik sebelumnya. Jangan sampai. Bahkan kalau misalnya kita udah nyerah sama dosa, kita bilang, ah yaudahlah gue nyuri aja terus tiap hari. Enak kok, dapat duit banyak, gue bisa pakai buat apa aja. Jangan sampai teman-teman. Kita tuh harus menjauhi dosa seperti tema kita pada hari ini. Menjauhi dosa, tetapi yang kedua itu ada mengasihi pendosa. Nah ini sangat menarik ya. Kita harus menjauhi dosa nih. Si dosa harus kita jauhin. Tapi kita harus mengasihi si pendosa, orang yang lakuin dosa ini. Kalau saya lihat itu tujuannya untuk apa? Untuk dia bisa berubah. Berubahnya itu dari dosa yang sering dilakuin menjadi sebuah kebaikan. Karena kalau misalnya kita nih punya teman yang ini udah tahu nih dia itu dosa terus tiap hari buatnya lah, pokoknya dia ngelakuin dosa terus lah, kita jauhin dia. Salah teman-teman. Kalau bisa kita rangkul dia, kita nasehatin, weh bro, ini nggak baik loh, coba lo kalau ngelakuin yang kayak gini lebih baik daripada lo ngelakuin dosa terus. Ada banyak kegiatan positif lain yang bisa lo lakuin kok. Nah contohnya kayak misalnya ngerokok lah. Jadi kayak misalnya rokok itu apa sih baiknya gitu kan? Menurut saya sih nggak ada sama sekali baiknya. Nah yang perokok jangan tersinggung ya, maaf ya. Tapi saya yakin di kafe selama siang nggak ada yang ngerokok ya. Dan jangan sampai ada yang ngerokok, awas. Saya omelin langsung, saya ikat dia. Saya masukin kakung, saya buang ke kali Cisadane nanti. Nah jadi misalnya ada teman kalian yang ngerokok nih di samping kalian, kanan kiri kalian. Nah kalian boleh nih coba agak tegur dia, weh bro, ngerokok kan gak baik. Lu ngerokok biar apa sih? Biar ya enak aja gitu, biar aku dianggap anak gaul gitu kan. Anak gaul bukan gitu bro, anak gaul itu ikut kafe selama sia. Wede, promosi lagi ya. Nah jadi intinya kalian tuh bisa nasihatin dengan hal yang positif, masukin dia hal yang positif. Dengan dia berubah menjadi lebih baik, itu juga menjadi satu poin plus buat kalian. Kalian bisa menangin dia dari dosa. Oke, sebelum berlama-lama lagi, kita langsung buka ya firmannya. Saya mau kalian baca juga ya. Jadi jangan saya aja yang baca, karena ini emang saya doang yang buat video. Jadi ya saya bacain untuk kalian dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah ini ayat yang pendek. Saya sebut ini pendek karena kalau dalam satu pasal ini masih berapa ini? Seperempatnya lah. Masih sangat sedikit. Oke, saya baca untuk kalian. Judulnya Sakeus. Yesus masuk dalam kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun, menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab ia anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Nah, jadi sini ada Alkitab ya. Kalian mungkin gak kelihatan ya. Tapi ini saya baca Alkitab. Jadi kalian kalau bisa baca Alkitab, jangan buka HP nanti tergoda oleh WhatsApp di atas. Nah, jadi sini adalah cerita Zakheus. Zakheus ini pertama kali saya dengar ceritanya itu di sekolah minggu. Tahun berapa ya? 2014. Oh, saya sudah sangat tua sekali ya ternyata ya. Ya tahun 2014 ya kalau nggak salah, waktu itu saya masih sekolah minggu kelas besar, dan saya mendengar cerita Zakheus ini. Jadi Zakheus ini itu kepala pemungut cukai atau pemungut penarik uang gitu lah, penarik uang di zaman-zaman dulu gitu. Nah, dari situ Yesus itu masuk ke kota Yeriko dan dia berjalan melintasi kota itu. Dan si Zakheus ini dia itu kayak gimana ya? Dia itu kayak penasaran dengan Yesus. Tapi ada satu hal yang mengganggu dia, yaitu adalah badannya pendek. Mungkin lebih tepatnya itu mungkin kita bisa sebut kerdil kali ya. Karena kita lihat di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia itu harus manjat pohon baru bisa ngeliat Tuhan. Nah, orang di depannya itu udah kerumunan banget, banyak banget untuk melihat Yesus. Dan kita lihat di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus mungkin kaget. Dia langsung turun kan. Dia menerima Yesus dengan sukacita kan. Tuhan Yesus yang suci mau tinggal di rumah gua. Orang berdosa. Orang yang ya kayak suka narikin duit orang nih. Dan setelah itu Zakheus berkata kepada Tuhan, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan dia bakal ngegantiin 4 kali lipat apa yang udah dia peras, apa yang udah dia ambil kan. Dari situ saya melihat kalau dengan adanya Tuhan itu adalah kita bisa sebutlah sebagai salah satu subjek yang baik ya. Mau dia datang ke rumah orang berdosa dan tinggal di situ, menumpang di situ. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya itu ada di ayat yang ke-10. Nah, kalian bisa baca sama-sama. Dan setelah kalian baca ayat yang ke-10, kalian tulis di bawah setelah ada video ini. Ayat yang ke-10 itu isinya apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, jadi menurut saya Zakheus itu adalah orang yang hilang. Kayak domba itu, domba dia udah nyasar ke kemana-mana lah. Udah makan makanan yang gak seharusnya dia makan. Nah, jadi situ Tuhan sebagai gembala datang untuk ngingetin ke dia, Zakheus, jangan gitu. Itu adalah perbuatan dosa. Sama seperti yang tadi saya bilang, kita itu harus menegur orang yang salah, orang yang berdosa. Karena kenapa teman-teman? Karena terkadang tuh saya agak kasihan sama teman-teman saya sih, yang saya lihat ini kan lakuin dosa. Tapi emang sih ketika saya datang, saya negur mereka, tapi dengan awalan basa-basi dulu gitu kan, sama temen, apa kabar, gini. Nah, ketika saya masuk dengan kata teguran itu, mungkin banyak banget penolakan, banyak banget mereka bilang, apaan sih lu bro gitu kan, gak usah gini lah Pin, santai aja, gue tau batasan, santai aja, gue ngerti kok. Satu hal yang saya mau kasih tahu ke kita semua, dengan kita ngasih tahu kebaikan ke mereka itu jadi sesuatu yang baik lah. Karena setiap upah dosa adalah maut.
Nah jadi apapun yang kalian lakukan, dosa apapun yang kalian lakukan itu bakal berujung ke maut. Jadi jangan sampai kalian berlarut-larut dalam dosa yang sama. Jangan sampai kalian jatuh terus dalam dosa yang sama. Itu hal yang benar-benar, ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Kalian itu bisa juga ditingkatkan dosanya. Kayak tadi saya cerita pertama, dari dosa pertamanya dia itu cuma bohong doang ya, saya bilang mau doang dong. Ya cuma bohong, dia bohong, habis itu dia naik mencuri, curi, udah enak. Habis itu dia mulai apa ya, ya mungkin ke dosa-dosa lain lagi lah. Setelah dia dapat duit banyak dari uang curiannya, dia bisa beli hal-hal yang dia mau kan. Nah tapi coba kalian bisa saling support teman kalian. Jadi kalian itu harus, seperti tema kita hari ini adalah menjauhi dosa dan mengasihi pendosa. Saya lupa mulu temanya. Buah iman. Menjauhi dosa dan mengasihi pendosa. Dikasihilah dia dengan tujuan dan dengan maksud supaya dia itu bisa lepas dari dosanya. Ya kadang saya juga nggak hanya temen yang tadi aja, banyak juga temen yang sulit dikasih tahu lah. Kalau udah ngebuat dosa ya udah lupa dunia. Tapi terus saya ingatin. Karena itu nggak baik buat dia. Karena saya tuh sayang sama dia. Itu teman saya. Karena ketika kita ngingetin itu, kita ada rasa peduli dengan dia. Tapi kalau misalnya kita ngebiarin aja, dia bakal hancur lah hidupnya. Nah jadi poin pertama yang saya mau bilang pada sore hari ini, sore hari ini adalah kita harus saling mengasihi kepada siapapun. Meskipun terkadang ada juga orang yang gak kita suka gitu kan, tiba-tiba nyerang kita, ya kasihlah musuhmu, ingat di Alkitab, sama sering-sering baca Alkitab. Dan yang kedua itu, jangan berlarut-larut dalam dosa yang sama atau dosa apapun itu. Segera selesaikan, yang penting cari jalan keluarnya. Karena dosa itu, kalian lakuin dosa pasti adalah jalan keluarnya. Ketika kalian berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti bakal tolong kalian, apapun dosanya. Kalian dosa misalnya suka ngomel-ngomel ke orang tua nih, nah kalian itu bisa minta ke Tuhan berikan kesabaran dalam hidup kalian. Karena ketika kalian punya kesabaran, Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian itu bakal ditahan. Kalau ngomel, haleluya, puji Tuhan, gak jadi ngomel karena udah ngomong haleluya dan puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus rajin LDM juga. Nah jadi LDM ini untuk sebagai penutup kita pada sore hari ini adalah saya mau sharing sedikit lagi tentang masalah LDM. Nah jadi sekarang itu udah masuk jam 9:30 lewat 5. Nah jadi biasa jam-jam segini tuh saya mesbah. Tapi saya tadi udah mesbah sama mama saya, keluarga saya. Nah jadi mesbah itu sebenarnya penting ya. Ya cuman karena saya sih nggak tahu kalian tuh ngelakuin atau enggak. Tapi saya tetap berdoa supaya kalian bisa ngelakuin mesbah keluarga sama keluarga kalian. Karena ketika kalian ngelakuin mesbah pasti ada peningkatan terus dan terus. Hari ini dapat apa, besok dapat apa, bisa sharing apa, bisa ngobrol sama keluarga apa aja. Dan juga yang kedua itu adalah Lexio Divina, dan juga yang ketiga adalah Daily Eksamen. Dan biasa saya ngelakuin itu malam sebelum saya tidur gitu kan. Nah jadi pulang dari ada kegiatan aktivitas bantuin kakak saya, dan habis itu ada kuliah, selesai kuliah ngerjain tugas, selesai kuliah semua udah beres, baru saya kamar mandi, sikat gigi, habis itu cuci tangan, kamar, baca Alkitab. Karena ini Alkitab ini udah sepaket lah, di kamar itu udah di samping tempat tidur, jadi tinggal ngambil, enak banget, ngambil, buka, baca. Habis itu saya bisa langsung introspeksi diri, hari ini tuh ngapain aja, apa dosa yang saya udah buat, saya minta ampun sama Tuhan. Nah sebenarnya kalau diomongin sih simple banget.
Kita ngelakuinnya mungkin 10-15 menit paling lama. Nah, kalau misalnya kalian nih misalnya punya cara-cara lain gitu untuk ngelakuin LDM, boleh di-share di grup Cafe Salamasia. Jadi kalau misalnya kok saya tuh biasanya ngelakuin LDM tuh kayak gini. Misalnya saya banyak pakai main gitar, saya nyanyi satu lagu pujian. Habis itu ada yang doa. Ya, habis itu kita mau angkat pujian lagi, pujiannya semangat. Itu adalah bagus loh. Saya sangat suka seperti itu. Ada yang namanya inisiatif yang bagus. Jadi ada hal yang kalian bisa buat lebih baik daripada hal yang baik tersebut. Ya kalau dulu waktu itu saya ikut camp sama Santiago, semoga Santiago nonton video ini juga. Di situ kita ditekankan untuk excellent. Excellent itu adalah melakukan lebih dari yang terbaik. Nah, jadi waktu itu kita ada yang namanya tim. Timnya itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 ya, gue lupa gue. Mungkin lo tahu, nanti langsung balas aja di komen bawah ya. Setelah video ini, ya gue berharap sih lo nonton sampai habis. Jadi ada 5 atau 6 grup gitu. Jadi setiap grup itu harus ngelakuin excellent. Demi apa? Demi mendapatkan juara, jadi menang lah. Itu adalah kayak lomba-lombanya gitu. Nah, jadi waktu itu makan siang, makan pagi, makan sore itu yang nyiapin itu dari per tim. Tim itu mau ngapainnya terserah. Yang penting semua anggota tim yang lain bisa dapat makan. Contohnya seperti ini. Makan pagi, grup 1 yang nyediain, grup 2 sampai grup 5 yang makan. Nah, setelah grup 2 sampai 5 udah selesai makan, baru grup 1 makan. Nah, di dalam penyiapan makanan itu ada banyak banget ini inisiatif baru yang bagus. Yang grup 1 misalnya sambil jadi makanan dia bisa ada yang nyanyi lagu rohani pakai gitar. Nah, terus misalnya di grup kedua jadiin makanannya orang yang nggak perlu datang ke tempat makanannya, tapi makanannya dibawain langsung dari semua grup yang kedua, ngebawain makanannya ke grup yang lain. Pokoknya banyak inisiatif baru, yaitu adalah inisiatif yang bagus. Nah, inisiatif yang excellent. Nah, kalau kita Cafe Salamasia ini bisa ngebuat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dari yang baik, kenapa enggak ya, boleh dicoba. Jadi kalau kalian nih misalnya ada saran gitu kan, kok gimana kalau Cafe Salamasianya gini, Vin gimana kalau Cafe Salamasianya gini. Nah, itu bakal saya pertimbangkan sama leader saya yang satu lagi, Samuel. Saya bakal sama Samuel pertimbangkan, gimana Sam kalau misalnya kita komselnya begini, kita komselnya ngumpul di rumah satu orang, terus kita bisa nyanyi sama-sama. Nah, ini karena lagi covid aja, jadi kita harus online dulu ya, dan ibadah kita juga harus dibatasin. Jadi intinya kalau kalian punya sesuatu hal yang bisa memajukan Cafe Salamasia, saya dan Samuel itu sangat seneng, sangat berterima kasih kalau kalian bisa ngasih masukan. Dan saya juga mau bilang ke kalian, setelah nonton video ini, tolong juga terus di komen di bawah, jadi komen aja kalau apa yang kalian dapat hari ini, hari Sabtu. Entah kalian mau sharing tentang Tuhan Yesus baik, hari ini saya pulang kerja gak hujan, jadi saya bisa pulang dengan lancar. Tuhan Yesus baik, hari ini saya diberikan berkat. Nah, kenapa saya selalu nekanin buat kita sharing, belajar sharing di dalam komsel? Kalau mungkin ketemu ngumpul sama-sama mungkin malu kan. Di sini kita udah online. Online itu bisa ngetik, yang pertama bisa ngetik. Karena saya lagi buat video, kalian bisa nge-feedbacknya itu dengan ngetik, ngasih masukannya dengan balikannya dengan ngetik. Atau kalian buat video juga, terserah lah kalian, terserah. Nah, kalau misalnya kita ada di Google Meet kalian bisa nyalain kamera, sekalian ngomong gitu kan, dengan gak ketemu kan. Nah, itu juga bisa melatih kalian, karena di dunia kerja sekarang itu kalian tuh harus pintar ngomong sih. Kalau kalian pintar ngomong, kalian bisa dapetin sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman untuk kalian.
ke depannya. Dan juga waktunya juga udah mulai habis. Jadi intinya dari saya, hari ini adalah buah iman yang saya mau bagikan adalah menjauhi dosa dan mengasihi pendosa. Semoga kita di dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga Kristen kita bisa terus kita menjauhi dosa. Kalau ada dosa, seminimal mungkin kita jauhin. Jadi kita harus maksimalin berbuat baik, bisa minimalin berbuat dosa, agar kita bisa terus dapat perlindungan dari Tuhan dan kita terus bisa maju memperkuat iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Ingat, Tuhan Yesus datang itu seperti pencuri. Dan yang kedua adalah mengasihi pendosa. Jadi kalau ada teman kalian, saudara kalian, kakak kalian, cici kalian, atau siapapun, dia berbuat dosa, dia terjebak dalam dosa yang sama terus, dan kalian tahu, atau kalian salah satu orang yang tahu dosa itu, kalian berusaha untuk ngebebasin dia dari dosa itu. Karena ketika kalian menolong dia, ada salah satu orang yang diselamatkan. Oke, sekian Kafesel pada sore hari ini. Semoga kalian diberkatin Tuhan. Jangan lupa LDM-nya, laporkan terus sebisa kalian lah. Pokoknya kalau kalian bisa laporan ya laporan, ketik LD, yes. LDM, yes. DM, yes. Ya, kita emang gak diwajibin sih. Cuman kalau misalnya kalian mempunyai keinginan, ketik ya terus, ketik. Karena yang lihat dan yang ngecek bukan saya sama Samuel doang, ada Tuhan juga yang ngecek. Oke, sekian. Semoga besok bisa ketemu di ibadah hari Minggu. Jangan lupa ibadah hari Minggu. Kalau nggak bisa datang ke gereja, lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa nonton live streaming juga di channel YouTube KBJ Regency. Oke, untuk doa penutup, kalian bisa berdoa masing-masing. Nanti kalian bisa doakan apa pergumulan kalian, apa yang kalian bebankan, apa yang kalian ingin lakukan. Asal semuanya baik dan sesuai dengan keinginan Tuhan, lakukan, doakan itu semua. Jadi hari ini kita doa masing-masing, tapi tetap dalam Komsel Amasia, Kafesel Amasia. Oke, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk kita tetap semangat ikut Kafesel. God bless you.